Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikril Ihsan Alamsyah. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Krishna Dwi Payana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema mahasiswa anti korupsi. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui apa pengertian dari korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Korupsi dapat terjadi di berbagai lingkungan, yaitu mulai dari pemerintahan, sekolah, tempat kerja, dan lain sebagainya. Adapun faktor penyebab korupsi. Apa saja faktor penyebab korupsi? Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Selain itu, faktor penyebab korupsi antara lain adanya sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor internal dari korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, serta faktor transnasional. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku individu dan aspek sosial. Ada juga faktor eksternal korupsi. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan pengaruh pihak luar atau lingkungan. Adapun faktor-faktornya, yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politik. Dan yang keempat, aspek organisasi. Contohnya, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak ada kultur organisasi yang benar, dan kurang memadainya sistem akuntabilitas. Dan ada juga nilai-nilai prinsip anti korupsi. Apa saja nilai-nilai anti korupsi? Yang pertama, adanya kejujuran. Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, keberanian. Dan yang kesembilan, keadilan. Dan yang pasti, setiap kali melakukan perbuatan dan pelanggaran, pasti ada tindak pidananya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT PM Strip 06 tahun 1957 tanggal 9 April 1957. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan ada juga peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Seperti halnya diri saya sebagai mahasiswa harus bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi
walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya, terlambat datang ke kampus. Biasanya banyak nih mahasiswa terlambat datang ke kampus, ya kan? Terus menitipkan absen jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan, karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain jadi agen perubahan, juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintahan atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Dan kesimpulannya pada materi mahasiswa anti korupsi adalah gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah gerakan yang memperbaiki perilaku individu dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan seminar, kampanye, dan bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Pendidikan anti korupsi dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan. Mungkin itu saja yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini dengan materi yang berjudul Mahasiswa Anti Korupsi. Ya, harapan saya sebagai mahasiswa dan sebagai penerus generasi selanjutnya, semoga setiap tahunnya akan menjadi lebih baik lagi dan semakin berkurang masyarakat atau oknum-oknum yang melakukan korupsi di setiap negara. Seperti halnya di negara kita sendiri, Indonesia, yang sudah sangat banyak yang melakukan korupsi itu. Ya, semoga dengan materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.